Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah untuk kelas 11 kali ini, kita akan mempelajari atau membahas tentang transaksi funding dan transaksi financing. Transaksi funding itu adalah transaksi yang berhubungan dengan cara bank menghimpun dana, dan sedangkan transaksi financing merupakan bagaimana cara bank menyalurkan dana. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini saya harapkan para siswa bisa menjelaskan apa itu transaksi funding dan transaksi financing. Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, kegiatan bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat itu disebut kegiatan funding. Sedangkan kegiatan bank dalam menyalurkan dana disebut kegiatan financing. Dalam menjalankan kedua aktivitas tersebut, bank harus menjalankannya dengan penuh amanah karena hal itu menyangkut kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dana kepada bank tersebut. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding. Bagaimana bank menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan dana itu disebut funding. Penghimpunan dana adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari masyarakat. Adapun sumber-sumber dana bank dapat dikelompokkan menjadi 3, antara lain dana dari modal sendiri atau dana dari pihak kesatu, berasal dari modal yang disetor. Ini berasal dari pemilik yang menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham. Yang kedua, ada cadangan, dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang berasal dari sebagian laba bank yang tidak dibagi. Kemudian dana tersebut disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari. Dan yang ketiga, ada dana atau dana yang berasal dari laba yang ditahan. Dana yang berasal dari laba yang ditahan yaitu dana yang berasal dari sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham itu sendiri melalui rapat umum pemegang saham diputuskan untuk diinvestasikan kembali kepada bank. Nah, itu adalah dana yang berasal dari penghimpunan dana. Yang kedua, ada dana pinjaman dari pihak luar atau dana yang berasal dari pihak kedua. Biasanya itu berasal dari pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank lain. Pinjaman dari bank lain adalah pinjaman yang berasal dari bank lain di dalam negara yang diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, misalnya untuk menutup kewajiban clearing. Nah, yang kedua, pinjaman yang berasal dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri adalah pinjaman dalam jangka menengah yang realisasinya melalui
persetujuan Bank Indonesia yang bertindak sebagai pengawas kredit luar negeri. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKKB. Pinjaman dari LKKB biasanya berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Pinjaman berikutnya bisa dari pinjaman dari bank sentral. Pinjaman dari bank sentral adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia sesuai dengan syarat dan kewajiban yang berlaku. Yang ketiga, bank bisa menghimpun dari dana masyarakat atau dari pihak ketiga, misalnya berupa giro atau demand deposit. Nah, giro ini merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, dan sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua, penghimpun dana dari masyarakat bisa berupa tabungan. Tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Biasanya menggunakan buku tabungan, ATM, biasanya slip penarikan atau bukti transaksinya, atau slip penarikan atau bukti transaksi lainnya. Nah, yang ketiga, penghimpunan dana dari masyarakat biasanya berupa juga deposito atau disebut juga time deposit. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Nah, yang berikutnya, cara bank menyalurkan dana atau sering disebut juga financing. Bagaimana bank menyalurkan dana? Penyaluran dana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat. Berbeda dengan konvensional bank syariah, kata yang dipakai dalam penyaluran dana kredit melainkan pembiayaan atau financing. Dalam bentuk penyaluran dana, bank syariah menggunakan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa, dan prinsip pinjaman. Nah, bank syariah itu biasanya produknya berbeda dengan bank konvensional yang lainnya. Ya, kalau bank syariah biasanya menggunakan prinsip-prinsip tersebut, adanya prinsip jual beli, bagi hasil, sewa, dan prinsip pinjaman. Apa itu prinsip jual beli? Prinsip jual beli dalam bank syariah, yang pertama ada yang disebut murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, salam. Salam merupakan akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Yang ketiga, ada yang disebut istisna. Akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual, sedangkan pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Nah, prinsip bagi hasil. Yang disebut prinsip bagi hasil atau mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama atau disebut juga sohibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan
pihak lainnya menjadi pengelola atau disebut juga mudorib. Akad mudorobah secara umum dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut akad mudorobah mutalahak, yaitu bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudorib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, yaitu waktu dan daerah bisnis. Yang kedua jenisnya ada mudarobah muqayyadah. Mudarobah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dengan mudorib yang memberikan batasan kepada mudorib mengenai spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan musyarakah. Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang tiap-tiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, adapun produk dari bank syariah ini adanya prinsip sewa. Prinsip sewa ada dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yang disebut ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang kedua ada yang disebut prinsip sewa ijarah mutahiyah bitamlik, pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Berikutnya ada prinsip pinjam meminjam atau qor, adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian pinjam meminjam di bank syariah, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah dijanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Nah, itu adalah produk-produk atau prinsip-prinsip yang ada di bank syariah. Ini prinsipnya berbeda dengan bank konvensional ya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian dulu pertemuan yang pertama kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas materi yang berbeda lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.